Banyak guru yang bingung cara menentukan metode, bingung cara memilih metode. Nah, kali ini Kak Yano Bintang akan menyajikan cara jitu memilih metode pembelajaran. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Metode pembelajaran jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Dan metode itu menginduk pada pendekatan, menginduk pada pendekatan. Ada metode yang menginduk pada pendekatan pembelajaran tradisional, ada yang menginduk pada pendekatan biopiristik, ada yang menginduk pada pendekatan konstruktivistik, lalu menginduk pada pendekatan humanistik. Semua memiliki cara, memiliki urutan yang berbeda-beda. Metode pembelajaran itu adalah prosedur tahap demi tahap yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Urut-urutan cara mengajarkan sesuatu dari awal sampai akhir. Itu pengertian metode. Nah, lalu bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang sangat jitu? Kata jitu artinya metode pembelajaran yang tepat, tujuannya tercapai, siswa senang, dan siswa mengalami perubahan, siswa mendapatkan sesuatu, lalu kurikulum terjalani, semuanya puas, orang tua puas, guru puas, dan anak lebih puas. Itu sebenarnya metode pembelajaran yang diinginkan. Jadi metode pembelajaran apapun bermanfaat apabila dia bisa mencapai tujuan. Tetapi sebaliknya, tidak semua metode pembelajaran bagus apabila metode itu tidak bisa mencapai tujuan. Langkah pertama untuk menentukan metode pembelajaran yang jitu adalah tujuan pembelajaran dilihat dulu. Cobalah lihat tujuan pembelajarannya, dianalisis tujuan itu sampai ditemukan tujuan operasional yang pas, yang betul-betul cocok untuk situasi anak saat ini, kondisi anak sekarang, dan konteks yang ada saat ini. Jadi tujuan pembelajaran itu perlu dianalisis sampai ke tingkat konkret, sampai ke tingkat aplikasi. Yang kedua, lihatlah muridmu dalam kondisi apa, dalam situasi apa, lalu memiliki karakteristik seperti apa. Saya akan mengajarkan ke murid X pada jam kedua. Dilihat, jam pertamanya apa? Oh, jam pertamanya ternyata olahraga. Berarti siswa dalam keadaan capek, siswa keadaan berkeringat, dan siswa dalam keadaan perlu pendinginan. Sehingga pembelajarannya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Anak dilihat dulu, gaya belajarnya secara umum seperti apa. Gaya berpikirnya secara umum seperti apa. Kemudian dari siswa yang jumlahnya 35 itu atau lebih, karakteristiknya seperti apa? Apakah dia anak musikal? Apakah anak bahasa? Kecerdasannya di bidang bahasanya sangat kuat? Atau anak matematis? Jadi perlu dilihat, dianalisis betul need assessment-nya, keperluan-kebutuhan anak terhadap belajar itu. Semakin Anda menemukan problemnya, semakin Anda menemukan solusinya untuk memecahkan problem yang ada di kondisi siswa itu, semakin pembelajaran bagus karena akan cocok dengan tujuan yang sudah dipasang tadi. Jadi kekuatan guru harus mengetahui perkembangan psikologi anak, perkembangan fisik anak, perkembangan bahasanya, perkembangan budayanya, kondisi situasi saat nanti ketika kita akan ngajar,
di jam berapa kita harus masuk, kemudian siswa itu ketuanya siapa, dan jumlah laki-laki perempuannya seperti berapa. Jadi sampai ke sana. Yang ketiga baru kalau kondisi tujuannya seperti ini, kalau siswanya seperti ini, sudah fix, sudah solusinya seperti ini, maka cari metode pembelajaran yang sangat cocok. Metode itu tentu dikaitkan dengan tren saat ini. Tren saat ini, metode pembelajaran berpusat, berporos pada pendekatan konstruktivisme. Karena pendekatan konstruktivisme, konstruktif, berarti metodenya adalah metode berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis kelompok, berbasis penemuan, discovery, berbasis inquiry, dan semuanya tergabung dalam pendekatan konstruktif. Pilih metode itu, diperkirakan tingkat keberhasilannya. Kalau ternyata tidak bisa bagus hasilnya, ganti dengan metode yang lain. Jadi metode itu bisa diganti. Yang penting cocok dengan tujuan yang sudah kita pasang tadi, sesuai dengan kondisi siswa yang betul-betul solusinya ditentukan dan sudah tepat tentang permasalahannya, baru metodenya. Nah, metode itu berarti saat ini yang sedang tren, yang sudah diteliti banyak orang, tingkat keberhasilannya bagus adalah metode di bawah pendekatan konstruktivistik, maka metodenya arahkan ke berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis penemuan, discovery, berbasis diskusi, berbasis presentasi, berbasis unjuk kerja, berbasis pameran, berbasis yang lainnya. Kalau itu dianggap penting semua, lakukan diferensiasi. Artinya memadukan metode-metode itu bagus menjadi sebuah rumusan baru yang dirumuskan oleh guru itu. Nah, langkah keempat itu, kalau sudah tujuannya seperti itu, siswanya seperti itu, metodenya seperti itu, sudah fix, bagus, kira-kira media apa yang pas? Apakah media berbasis elektronik? Apakah berbasis digital? Apakah berbasis alam dan lingkungan? Apa berbasis game? Apa berbasis pasar? Apa berbasis pameran? Dan seterusnya. Jadi media. Nah, setelah itu tentukan indikator alat ukurnya, tingkat keberhasilan menjalankan itu dengan cara merumuskan evaluasi. Jadi tips G2 memilih metode ada dalam diri guru, dan tips G2-nya semua mengarah terfokus pada tujuan pembelajaran, pada siswa yang akan belajar, dan pasti Anda sukses. Demikian, salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle.